Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Kita lanjutkan kajian kitab Arba'in Nawawi ya, hadis yang ke-5 ya. Bismillah, kita niatkan deres, kita niatkan bermutolaah. Semoga membawa manfaat yang besar untuk kita semua, berkah barokah untuk keluarga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ila hadrat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para guru-guru ini semua Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin rabbil fil muslimin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul khamis ya, utawi hadis yang ke-5 ya. An Ummil Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Rawahu Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatil Muslim man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun ya. Hadis yang kelima ini ya dari Ummul Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ngendika. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun ya. Barang siapa ya mengadakan hal baru dalam urusan agama, barang siapa yang mengadakan hal baru dalam urusan agama yang bukan bagian darinya, maka ia ditolak, maka akan ditolak. Rawahu Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatil Muslim man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Kemudian barang siapa yang mengerjakan suatu amal yang bukan berdasar perintah kami, kata Nabi, maka ia pun ditolak. Maksud dari hadis yang kelima tersebut menyangkut tentang bid'ah. Apa itu bid'ah? Bid'ah we nganyari perkara anyar. Jadi bid'ah mulane nganyari perkara. Sedangkan bid'ah ana bid'ah sing apik, ana bid'ah sing ora apik. Ana bid'ah hasanah, ana bid'ah maning bid'ah sing ora apik utawa sayyi'ah ya. Bid'ah sing apik siapa? Bid'ah sing apik ya bid'ah sing sesuai dengan dalil-dalil syariat Islam. Bid'ah sing ora apik, bid'ah sing tidak sesuai dengan dalil-dalil syariat Islam. Ke bid'ah sing ora apik. Makanya ini man ahadasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun ya. Bahwa setiap amalan ibadah, semua ibadah ya, kalau tidak sesuai dengan ketentuan maka tidak sah, dikatakan tidak sah. Suatu amal ibadah ya, jika tidak sesuai dengan ketentuan ya, maka dianggap tidak sah. Artinya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ditolak. Makanya hadis yang kelima ini dari kitab Arba'in Nawawi benar-benar sangat tegas menolak setiap perkara bid'ah dan perkara urusan agama yang direkayasa ya. Hadis yang kelima tersebut sangat tegas menolak perkara-perkara bid'ah dan perkara urusan agama yang direkayasa. Kenapa?
karena akan rusak ke agama, akan bobrok ke agama, rusak akhirnya gara-gara bid'ah sing ora bener, ya, tidak sesuai dengan ketentuan dalil-dalil syariat Islam, ya. Makanya suatu amal ibadah, suatu perbuatan ibadah, jika tidak sesuai dengan ketentuan, tidak sesuai dengan dalil-dalil syariat Islam, maka raddun, ditolak. Gusti Allah orang nerima, ya. Orang nerima ibadahnya wong kuwe karena nglakoni ibadah tapi tidak sesuai dengan ketentuan, ya. Sedangkan syarat diterima atau tidak diterimanya amal ibadah kita, ya, itu yang pertama dengan keikhlasan. Nek kita dewek mengamalkan suatu amalan, suatu ibadah kok tidak ikhlas, maka akan sia-sia ibadah kita. Makanya sing pertama diterima atau tidaknya diterima amal ibadah kita itu pertama dengan keikhlasan. Kita ikhlas atau enggak dalam beribadah, kita ikhlas atau enggak dalam beramal. Disitulah antara diterima atau tidak diterima amal ibadah kita. Terus ini ittiba, sesuai dengan ketentuan. Setelah ikhlas, ibadah ikhlas, nomor 2 ibadah harus sesuai dengan ketentuan. Harus sesuai dengan ketentuan dalil-dalil syariat Islam. Jadi orang ngawur, ibadah orang ngawur, orang sembrono, ya. Wong kok ibadah, nglakoni suatu amalan ibadah kok tidak sesuai dengan ketentuan, tidak sesuai dengan ketentuan dalil-dalil syariat Islam, maka dinamakan raddun. Ibadah ditolak. Nah ibadah wis ditolak, ya wis otomatis orang diterima dening Gusti Allah, ya. Makanya awak dewek kudu bener-bener ngati-ngati. Bahkan ada seorang tabiin ngene ngendika, semakin giat pelaku bid'ah dalam beribadah, maka semakin jauh pula dari Allah. Semakin jauh dari Allah. Naudzubillah. Ya. Mulane koyo awake dewek, ya, khususnya saya pribadi, ya, dibilang bodoh, ya luar biasa bodohnya, ya. Dibilang awam, ya luar biasa awamnya. Wis sing penting manut apa jare ulama, manut apa jare guru. Aja serang-serangan, aja asal serampangan. Nek wong serang-serangan akhirnya kesasar. Pengen olah kesasar, ya kudu manut apa jare ulama, apa jare guru. Jadi ibadah ke ora bisa ngawur. Ada dalilnya, dan dalil tersebut sesuai dengan syariat Islam, ya. Jadi dari hadis tersebut, ya, kesimpulan dari hadis tersebut, ketika seseorang melakukan suatu amalan ibadah kok tidak sesuai dengan ketentuan, tidak sesuai dengan dalil-dalil syariat Islam, maka ibadahnya itu tertolak, ya, dianggap tidak sah, ya, karena tidak sesuai dengan ketentuan, ya. Mudah-mudahan, ya, hadis yang kelima ini, ya, membahas tentang bid'ah, ya, mudah-mudahan membawa banyak manfaat untuk kita semua, ya. Agar apa? Agar kita selalu berhati-hati dalam beribadah, agar ibadah kita yang selama ini kita jalani, yang selama ini kita kerjakan itu tidak sia-sia. Pengen ibadah ora sia-sia, wis manut apa jare ulama, manut apa jare guru, ya. Supaya apa? Supaya ibadah dewek, ya, ora ngawur, ibadah dewek ora asal-asalan. Man ahada fi amrina hada malaysa minhu fahuwa raddun, rawahul Bukhari Muslim. Lan kene sapane wong, ya, sapane wong sing mengadakan hal baru, ya,
tentang urusan agama yang bukan bagian darinya maka ditolak. Ya. Wong kok ibadah, ya. Asal-asal ibadah, orang sesuai dengan dalil-dalil syariat Islam. Ya, orang sesuai dengan dalil Kanjeng Nabi. Ya, ke ibadah wong ngawur, mulane kaya awake dhewe wis kudu manut bae apa jare ulama, manut bae apa jare guru, insyaallah bener ya. Mudah-mudahan hadis yang singkat ini ya, hadis yang kelima yang sangat singkat ini ya, walaupun tidak dijabarkan bertele-tele ya, walaupun tidak dijabarkan secara detail ya, mudah-mudahan bisa lah manfaat lah, bisa diambil manfaat untuk kita semua ya, dan kita semua harus berhati-hati dalam ibadah, aja ngawur ya. Bahkan hadis tersebut, hadis yang nomor 5 kiye ya, hadis yang kelima ini lebih bagus ya, bahkan wajib dihafalkan ya, kanggo cekelan wong-wong sing sering ngoneni bid'ah ya ta ya. An Ummil Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun, rawahul Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayat li Muslim man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun ya. Kesimpulan dari hadis tersebut, seseorang ketika melakukan suatu amal ibadah tidak sesuai dengan ketentuan, maka ibadahnya itu raddun, akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, akan sia-sia. Ya. Mana ngene, semakin banyak ya, semakin giat para pelaku bid'ah dalam beribadah, maka semakin jauh pula dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sementan mawon ya. Mudah-mudahan pembahasan yang singkat ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Bisa bermanfaat untuk kita semua ya, khusus untuk saya pribadi, dan mudah-mudahan dengan hadis yang kelima ini kita semakin berhati-hati dalam beribadah. Kita harus semakin berhati-hati dalam beribadah agar ibadah kita sehari-hari yang kita kerjakan maka tidak sia-sia. Kunci yang terpenting, yang penting kita manut apa jare ulama, manut apa jare guru, supaya ibadah kita tidak ngawur. Wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.